Halo Sobat Jobs, jadi kali ini kita ada program baru bernama Toxic. Apa sih Toxic? Talk show asik. Oke, jadi sebelumnya kenalin, nama gue Ciko. Ya, di sini gue nggak sendirian. Di sini gue bareng teman-teman gue dari kampus, dari berbagai jurusan. Yang pertama ada Ratu. Coba kenalan. Halo teman-teman semuanya, nama gue Ratu Tiffany dari jurusan Public Relation. Oke, selanjutnya ada Mas Ganang, the one and only. Halo semuanya, kenalin nama gue Ganang Wisnu Ramadhani. Gue dari DKV. Oke, jadi kita pengen ngebahas tentang apa sih di sini sampai ngundang dari jurusan-jurusan lain. Jadi pembahasan pertama kita kali ini tentang jurusan kita tuh bergerak di bidang apa sih? Boleh. Yang pertama, Mas Ganang, tolong jelasin DKV itu bergerak di bidang apa? Kalau menurut gue, paling gue rasain tuh kayaknya lebih di kreatif bisa, terus sebagai ilustrasi bisa, sebagai videografer pun bisa, fotografer, desain pasti kan. Dia lebih kayak multimedia sih. Kalau dari DKV itu. Cuman sebenarnya di fokusnya itu lebih kemana? Kalau fokus itu secara general DKV-nya ya, bukan per DKV orangnya. lebih ke desain. Ke desainnya. Nah, soalnya DKV itu lebih terkonsep sih, soalnya nggak buat desain pasti ada konsepnya kan semuanya. Namanya aja udah jelas ya, desain komunikasi visual. Penting desain itu bisa menyampaikan komunikasi. Gitu. Oke, selanjutnya bisa Mbak Ratu. Jangan Mbak. Ya udah apa? Ratu. Ya udah Kak Ratu. Silakan. Kalau dari public relation itu lebih komunikasi. Komunikasi. Iya, bukan cara ngomong ya? Cara menyampaikan komunikasi ke halayak, ke masyarakat gitu. Kalau dari DKV kan visualnya, kalau dari kita tuh kayak audionya gitu. Cara bagaimana untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Gitu. Visualnya, audionya. Ya, ya udah, bedanya hilang itu. Kagak ngapa-ngapain. Berarti bagian dubbing. Bagian dubbing. Iya, berarti lebih ke sebenarnya hubungan ke antar masyarakat, ya, hubungan masyarakat. Jadi hubungan dari perusahaan ke masyarakat gitu. Customer segala macam lah. Betul. Okay. Terus kalau BC, broadcast itu yang kita pelajarin yang pertama pasti video, visual dan audio. Tapi sebenarnya kita nggak bergerak cuma di audio visual, tapi kita juga bergerak di artikel segala macam, penulisan, bahkan konsep segala macam kita pelajari gitu. Ya udah, kita langsung lanjut aja kali ini ya. Ya mungkin kalau masalah latar belakang jurusan kita, kalian bisa searching di Google, udah banyak pasti ya. Sekarang biar kagak bosen ya, kita ngebahas tentang stereotip dari jurusan kita. Kayak misalkan dari DKV, gue pengen nanya dulu nih, kalau lu sendiri ngerasa orang-orang tuh nganggep anak DKV itu gimana sih? Kalau dari gue, kalau yang gue rasain tuh kayak Bronx. Tapi emang iya. Yes, ya kan. Salah-salah atau gimana gitu kan. Padahal sih kayaknya enggak deh. Mungkin kelihatan begitu karena cara kerja DKV tuh ya emang sesantai itu. Karena kan fokusnya lu tuh lebih di kreatif, sedangkan anak kreatif nggak kenal tuh yang namanya jam kerja kan. Gitu. Kita lebih nyantai, lebih ya nyantai, cuma tetap kita harus ada yang selesai juga lah. Ada deadline lah ya. Deadline-nya nggak yang senyantai-nyantai itu. Ya kita kelihatannya nyantai cuma pikiran kan nggak tahu kemana itu. Gerakan bawah tanah. Oke. Kalau dari PR gimana nih? Orang-orang biasa nganggap anak PR itu gimana sih? Harus bisa ngomong. Soalnya dosen suka bilang kayak gitu, kalian anak PR harus bisa ngomong. Kadang kan kalian komunikasi sama masyarakat juga kan, kembali lagi ke situ. Terus juga ini sih kayak anak PR tuh harus bisa jaga image. Iya kayak
Ya gitu, karena kan sebagai citra yang positif ya. Benar sih. Iya, kayak gitu sih. DKV itu negatif ya. Berarti BC juga berarti ya. Dan BC sama DKV nggak bisa ngomong berarti nang. Ayo kita senyap nang. iya. Enggak kayak gitu. Kadang kalau misalkan ada dosen kita ngomong mulu, malah Domil kamu ngomong mulu. Ih, enggak, maksudnya bukan. Iya, maksudnya kayak lebih berani gitu. Kalau misalnya ada yang mau nanya, nggak usah malu-malu gitu, bukan berani buat ngomong. Kalau kita suruh bikin ini, lu nanya mulu, udah kerjain. Padahal emang banyak juga loh anak DKV yang kita kan suka bikin karya, desain atau gambar atau apa kan. Itu kadang kita juga dari DKV itu masih banyak yang nggak bisa mempresentasiin itu. Iya. Jadi nggak ya balik lagi public relation itu susah. Public speaking. Public speakingnya Relation gitu. nggak usah bahasa Inggris. Oke, kalau dari BC sih sebenarnya pandangan orang-orang nih, banyaknya anak BC itu bagian dokum BDD. Pokoknya kerjanya bagian foto, bagian video acara itu aja. Tapi kan sebenarnya di belakang itu kita juga belajar banyak ya. Kita pertama public speaking juga pasti kita pelajarin. Terus yang kedua, gimana caranya kita bikin konten. Kalau nggak ada penulisan, konsep, tema, penulisan skrip segala macam, kita juga belajar nulis segala macam. Ya outputnya aja kalau di job sendiri nih, di himpunannya output kita itu ada 3. Yang pertama itu di Jobs TV, yaitu dia laginya ke YouTube, ke konten YouTube. Terus ada artikel majalah online, itu juga kita ada output ke situ buat belajar nulis segala macam. Terus ada sosmed juga, sosial media, kita juga bikin konten berita segala macam kita pelajarin. Karena sebenarnya output Jobs ini nih lebih ke penyiaran sama jurnalistik. Jadi kita belajar siaran sama kita belajar nyari berita segala macam gitu. Oke, untuk stereotip mungkin udah dulu nih ya. Kita lanjut lagi nih. Ambil makan boleh nggak sih? Lapar ya Mas ya? Maafin makan aja. Nasi nggak ada. Nasi. Bang, nasi 1 bang. Ya makan semuanya makan ya. Makan. Ratu makan. Iya, nanti makan. Nggak ada yang takut tenggorokan sakit kali. Enggak Tenang, suka. ada komiks. Belum masuk tuh. Alhamdulillah. Buka puasa Mas. Oke, udah kita langsung lanjut ke pembahasan kedua tentang suka dan duka di jurusan kita. ASMR. Bercanda. Punchline-nya dapet aja. Udah nonton lapar. Sambil nontonin Mas Ganang, ntar bikin ini aja Mas. Kalau butuh bantuan pengen bikin mukbang, kabarin anak-anak Gue Jogja makan aja. gue makan dikit, dia nggak bisa mukbang. Yang banyak apa? Tidur. Ya udah, kita langsung bahas suka duka aja nih. Suka duka lu orang di jurusan lu tuh apa sih? Dari satu deh, Mas Ganang lagi sibuk Oke, dia. kalau dari sukanya itu banyak banget. Apa tuh? Pertama banyak relasi juga. Relasi, iya itu penting banget sih relasi. Udah enggak. ada relasi mati kita. Iya. Ke cutting, ke teman seangkatan, ke dosen juga. Terus juga sukanya karena emang suka banget di komunikasi secara pribadi. Jadi masih sesuai passion juga. Kalau dukanya mungkin kalau di pembelajaran sih banyak tugas banget. Kayak DL-nya deket-deket banget gitu. Dan banyak banget. Ya, tapi namanya kita kuliah pasti beda lah, maksudnya tugas dulu pas sekolah sama kuliah. Iya, itu beda banget. Apalagi lebih banyak dijelasin gitu. Gak cuman asal dari Google tempel tuh, nggak, lebih harus ditelaah lagi itu sih. Karena lebih ribet juga, kayak lebih kompleks lah ya. Iya ribet banget. Bukan the kompleks ya? Enggak, bukan. Iya, kalau udah di boleh, BPS sekarang kayak jadi di kafe. Di kafe sukanya dulu ya. Boleh, suka siapa Mas? Kalau dari gue sukanya tuh kalau di DKV tuh apalagi di kompleks ya. Kalau gue sih lagi ngerasain seru-serunya tuh yang pas gara-gara kemarin bikin acara September Karya kan. Karena itu baru dari sekian berapa tahun lalu baru ada lagi kan di kampus. Terus juga yang bikin 3 angkatan dari angkatan 21, 22, 23. Terus ada proker lainnya juga lagi jalan-jalannya tuh. Dia lagi
seneng-senengnya lah gue di kampus tuh. Lagi demen-demennya bikin acara ya. Bikin acara. Kalau buat dukanya sih, tiba-tiba tuh pas habis Sepkar kelar, yang tadinya gue Bentar, sorry gue potong. Sepkar itu apa? September Karya. September Karya. Kemarin baru jalan ya? Iya. Gokil, Itu respect buat acaranya. yang hall ke-12. 12. Mantap. Berarti tiap tahun atau gimana? Tadinya setiap tahun. Tadinya setiap Harusnya tahun. Setiap tahun. Cuma kan berapa tahun terakhir nggak ada. Terakhir di 2022. Itu juga di luar karena kita kan ada pandemi. Nah ini kita lagi ngecoba. Kalau dari angkatan gue ngecoba ngebalikin lagi di kampus buat ada setiap tahun. Itu bikin Sepkar itu isinya apa sih? Itu pameran karya dari anak-anak DKV YAI. Di kafe. Tapi di luar DKV bisa Oh nge-play nggak? bisa. Soalnya kadang kalau yang kemarin kita juga buka apa untuk umum juga buat naruh karya display di situ. Berarti nih teman-teman kalau pengen nge-play karya berbentuk biasanya foto ya kalau dari luar ya? Foto desain juga bisa kan? Desain, karya instalasi bisa. Cuma nanti Tergantung tema yang ada. tergantung tema nanti di fall berikutnya tuh temanya apa. Nanti kalau ini kabarin aja Pak. IG-nya Bisa apa? cek di IG September Karya. September Karya. Kalau ininya, Kalau dari himpunannya himpunannya itu DKV YAI. DKV ya. Karena IG yang baru ya, soalnya yang lama di hack tuh dari pokoknya nggak tahu tuh sempet ke hack juga tuh. Makanya IG DKV YAI baru yang di kompleks. Udah, sekarang bisa lanjut tadi pembahasannya. Kalau buat dukanya, karena gue selama production Sepkar kemarin ada 2 bulan lebih, kan gue biasanya rame nih setiap hari itu, sampai minggu nggak tetap ke kampus. Yang seharusnya kita liburan kampus nih semester, gue tetap produksian, pulang malam, pulang jam 1 kadang nginep, sampai pada nginep dah tuh after Sepkar, kok sepi ya. Itu kayaknya udah makanan hari-hari anak produksian tuh ya? Iya. Cuman sejam, 2 jam, nginep, itu udah makanan hari-hari lah. Terus suka dukanya juga ada tuh di situ tuh. Ya dukanya sih sekarang aja sih kayak, aduh, gue ngerasa, jadi sepi loh. Kadang magang juga kan angkatan gue. Karena emang udah hukum malam, apalagi dulu sekarang semester 7 ya? Alhamdulillah 7. Alhamdulillah 7. Gaji nyampe berapa? Ya yang normal-normal aja. 9-10. Itu nggak normal mas? Ya setahun. Normal lah. 5 tahun. Ya. Semoga jangan. Jangan, udah 8 cukup. Ya lebih dikit lah meleset. 9. Ya udah. Itu aja sih. Tadi ini PR udah ya? Udah. Sekarang jobs nih ya. Jobs. BC nih. Suka dukanya, sukanya dulu kali ya. Karena sukanya alhamdulillah ya. Sama kayak PR juga sih tentang relasi. Itu ngebantu banget untuk gua nih. Ini untuk gua pribadi ya. Relasi itu tuh sangat amat apa ya? Penting gitu karena relasi penting. kita kan maksudnya nanti larinya ke dunia kreatif. Karena sekarang lu tahu sendiri lah dunia kreatif gimana. Buat masuk ke situ kalau kita nggak ada relasi agak susah. Iya. Gitu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, gue jadi di sini jadi belajar yang dulu cuman maksudnya bikin video ya udah ala kadarnya. Yang penting ada gitu. Yang penting bikin. Sekarang makanya mas, sekarang jadi belajar gimana sih cara praproduksi itu ngapain aja sih, mulai dari nentuin tema, bikin konsep. Salah. Aduh. Mulai dari bikin tema, terus konsep, habis itu nentuin nanti pengen gimana nih pendekatan kontennya mau gimana, habis itu nyari-nyari talent segala macam. Habis itu budgeting itu kan penting banget tuh untuk produksian. Budgeting minus, ya nombok lagi. Kayak ada wakil gua nombok mulu kerjanya. Main sudah berkali juga gitu dah. Kolektif, pure kolektif. Kita nggak ada sponsor, cuma ada metal. Iya, nggak ada sponsor dan nggak ada bantuan dari Panjangin ini. Nanti itu jalur di belakang aja ya. Kita off cam baru. Ya itu sukanya di situ sih. Terus kalau dukanya ya masalah duka nih. Masalah duka ya itu tadi. Masalah budget. Pasti. Duka lagu dong. Nyanyi kali. Nyanyi. Ya duga kan dukanya itu tuh budgeting. Wah itu sulit banget dah karena kita balik lagi kolektifan. Di situ yang namanya kita produksi konten
Ya sebenarnya bisa aja sih kita bikin video pakai HP, cuman kan namanya kita di perkuliahan pengen lah belajar gimana sih produksian yang benar gitu. Produksian yang lebih proper. Iya, biar nggak kaget nanti di dunia kerja kan. Itu tujuan utama gue, makanya sejauh ini gue selalu selalu usaha buat seenggaknya kita produksi kalau nggak propernya tuh pakai kamera lah. Itu paling minimal. Iya, gitu. Terus yang kedua itu masalah SDM-nya. Karena balik lagi kita anak kuliahan nggak semuanya nih tujuan kedepannya tuh mau jadi anak produksian. Mungkin nanti ya yang namanya broadcast kan nggak cuman di audio visual doang kan, mungkin ada yang mau ke audio doang kayak radio contohnya. Musik-musik gitu ya kan. Iya, ke situ. Jadi nggak semuanya mau mentalnya tuh nggak semuanya mental anak produksian, jadi agak susah juga, apalagi di praproduksi. Karena praproduksi itu menurut gue nih, praproduksi itu tuh langkah step paling panjang dari produksi sama pasca produksi. Kayak misalkan kita ada waktu 3 bulan, itu praproduksinya mungkin bisa 1,5 bulan sampai 2 bulan. Ya 1,5 bulan lah, produksi kelar, post production udah selesai. Itu sih dukanya, palingan di situ aja. Emang sulit dah ya. Sedih banget ya, apalagi nggak ada bantuan dana gitu. Aduh. Udah itu kita ini dulu ya. Kita skip dulu. Sekarang gue pengen ngebahas. Cuma gimmick ya. Jangan dibawa. Biar lucu terus. Iya, jangan dibawa ke hati. Tapi kalau masalah dana mau diseriusin boleh. Soalnya juga lucu sih. Yaudah, sekarang kita ngebahas. Gue pengen nanya nih, kalau ini kan kita basicnya semua dari organisasi nih ya, dari The Complex, PRC, Joms. Betul. Joms. Gue pengen nanya ke kalian nih, menurut lo, Ratu sama Ganang, seberapa penting sih organisasi? Dia siapa dulu nih? Bebas sweet kali. Gue 1 sih, gue 1 deh 0. Ya udah lu yang undang, aja dulu. Menurut gue pribadi, kenapa? Lo berorganisasi itu juga jatuhnya bisa nambah relasi kan? Iya, balik lagi relasi. Itu juga bisa kenal sama senior-senior kita nih. Kan yang ngejabat di organisasi kan pasti, ya walaupun kita nanti jadi kepalanya, yang paling tua nih, cuma kan kita pasti ada tektokan lagi sama atas kita, yang masih mau nge-mentorin kita kan. Kita pasti dapat relasi lagi nih dari mereka nih. Dan juga organisasi itu sebenarnya ya balik lagi sih, setiap organisasi emang ada yang pure banyak acara, ada yang enggak. Kalau di Kompleks prokernya itu lumayan banyak tuh acara kan. Jadi gue ngerasain experience kayak, oh gini tuh kalau ngejalanin acara. Kalau misalnya kita pure kuliah kan, kalau di jurusan gue DKV nggak ada tuh yang mata kuliah bikin acara atau apa kan. Jadi kita dari organisasi. Cuma gue sih nggak tahu nih kan, soalnya setiap angkatan beda-beda nih mata kuliahnya nanti kan. Karena dari silabusnya juga suka berubah-ubah kita kan. Kita di satu angkatan aja silabus berubah terus ya. Nah iya, makanya kayak ya, di organisasi ini kita bisa loh ngerasain experience bikin acara. Jadi kita keluar dari kampus, kita ada ikut event apa atau apa, kita udah tahu lah basicnya. Misalnya kita di acara kayak kemarin gue di September Karya, gue di bagian acara, gue bikin rundown. Itu juga rundown gue sampai hari H malah masih revisi kan. Banyak lah, maksud gue kalau dari gue sih penting masuk organisasi. Kalau dari gue sendiri, karena gue ngambil PR, terus juga di YAI adanya PRC, gue join. Itu bener-bener penting banget. Pertama, kalau di PRC sendiri kan hampir tiap bulan tuh ada acara. Iya kan? Kalian tuh. Iya, itu belajar juga nantinya gitu. Terus juga di PRC sendiri itu juga nggak cuman gimana bikin acara, tapi juga belajar sebagai seorang humas tuh kayak gimana. Kayak contohnya di setiap sebelum ada acara tuh di PRC selalu bikin press release. Itu kan di humas juga mempelajari itu. Jadi kita udah duluan dapat materinya sebelum di kuliah. Iya gitu. Terus juga kita bisa tahu ternyata bikin acara tuh nggak semudah itu. Yang dilihat orang-orang tuh nggak semudah itu.
kita juga bisa tahu karakter masing-masing orang. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang 50-50 gitu. Senyumin aja. Ya, jadi kayak seru sih dan sangat-sangat penting. Apalagi kan sesuai dengan jurusan yang diambil, jadi relevan ke depannya. Oke, kalau dari gua nih, ya menurut gua sama, penting juga karena gua mau di kampus tuh yang gue pelajarin kan cuma tentang produksi sama materi, teori lah. Gue cuma pelajarin itu, tapi gue nggak belajar gimana caranya bukan menilai gimana ya, maksudnya nilai ini orang cocoknya dia kerja apa sih, maksudnya di bagian apa. Itu gue belajar itu, terus gue belajar juga kerja sama tim tuh gimana. Iya betul. Belajar habis itu ya gue juga pelajarin ini tentang produksian, karena jujur di kampus tuh kalau gue nih ya di angkatan gue ngerasainnya gue baru dapat produksian itu di semester 4. Bahkan di semester 4 pun itu gue dapat produksian karena gue ngambil SKS lebih, jadi gue bareng sama anak semester 6. Gue baru dapat tuh. Ambil pengulat ya? Enggak habis. Nah, akhirnya gue dapat itu. Cuman dapat itu baru di semester 4. Tapi karena gue masuk organisasi, gue udah duluan nih belajar cara produksian gimana, cara nulis gimana, ya apa ya? Udah kata masuk organisasi itu kalau menurut gue nge-cheat. Iya betul. Gitu. Menurut gue amat sangat penting. Tapi ngomong-ngomong organisasi nih, lu kan pada masuk organisasi nih dua-duanya nih ya. Pernah nggak ada yang nge-hasut lu untuk kagak masuk organisasi? Entah itu bilang, ngapain sih masuk organisasi? Capek-capekin aja lu udah kuliah. Ada dong. Ada. Nah, apalagi waktu itu kan awal kita masuk jadi maba kalau salah rame tuh yang tren ngapain sih ikut organisasi? Buang-buang waktu. Ya emang sih gua oleh ikutin dia. Cuma di sini kayaknya lebih asik di organisasi. Karena gua udah tanggapan lu sekarang apa? Gimana? Ya gue sih setelah orang sih mau kayak gimana nggak maksudnya dampak ke elunya untuk sekarang. Gue sekarang dari yang sebelum masuk organisasi sama sekarang lu udah di organisasi, apa perbedaannya gitu? Perbedaannya tuh ya kalau gue yang gue rasain sih gue lebih banyak ngerti apa itu organisasi, terus lebih ngerti juga kayak misalkan gue ngejalanin proker acara atau apa. Dibanding kemarin gue nggak ikut apa-apa, cuma kayak kuliah pulang tidur, pulang tidur, gitu doang kan. Nongkrong selingan dengan nongkrong saya pak. Ya, terus kalau dari lu? Nggak ada sih, karena emang dari awal suka organisasi dari SMK, dari SMP gitu, jadi udah terbiasa. Gue ini kenapa gue waktu itu ngomong ikut organisasi awal satu yang gara-gara ya ada lah omongan kayak Desi nggak ikut organisasi. Gue juga mantan OSIS, ketua OSIS gue di SMA. Anak OSIS nih. Anak OSIS gue. Iya. Sosis. Ketua OSIS gue. Dipanggilnya Kak dong dulu. Enggak, tetap ganang aja deh. Ganang aja. Masuk pakai Kak. Kalau dari gue kagak ada sih. Ada, cuman gue bodo amat. Bodo amat lu mau ngomong apa? Nggak ada dampaknya juga di hidup gue gitu. Nggak sama ya. Berhubung gue kuliah deket kan, maksudnya dari rumah ya apa salahnya gitu ngikut organisasi, maksudnya buat nambah-nambahin kerjaan, nambah-nambahin waktu daripada gabut di rumah nonton doang kan kagak jelas gitu. Nah kalau yang tadi gue bahas tuh disclaimer dulu tuh, itu menurut gue. Iya. Kan menurut gue pribadi, bukan orang lain. Takutnya salah ngomong aja kok. Iya kalau ngomongin yang ting. Oke, terus gue pengen nanya masalah ini nih, output acara dari PR, dari DKV, BC. Menurut lo nih, apa ada dampak sosialnya nggak dari acara yang kita bikin? Menurut lo, dan kalau ada apa? Kalau gue tuh kalau gue yang gue rasain tuh dari internal kampus ya. Gue masih ngeliatnya dari internal kampus. Gue tuh dari angkatan 21, 22, 23 tuh bondingnya dapat banget. Karena acara kemarin September Karya. Karena sebelumnya mungkin ya angkatan gue juga sempat banyak yang hilang kan. Nah dengan adanya itu ya gue bondingannya bener-bener dapet. Jadi gue sekarang tuh ngerasain kayak ya udah gue sama angkatan 23, 22 tuh kayak udah deket aja. Itu yang gue rasain lebih bonding ya. Lebih bonding banget. Dan sebenarnya itu tahu yang gue cari dari dulu tuh. Soalnya sebelum acara itu dan sebelum gue ngadain produksian itu
ya gue orang ya masih masing-masing aja ya 21, 22, 22, 23. Sekarang gue bener-bener bonding banget yang gue rasain itu. Oke. Kalau dari PR gimana? Kalau dari PR sendiri karena kita juga tiap minggu ada konten, juga ada punya Spotify. Gue diambil nih. Kan di sosmed. Iya, kita juga di sosmed. Iya kan sama-sama. Ya, maksudnya ya, dari pihak luar juga bisa tahu kita PRC gitu. Nggak cuman PRC tapi juga lebih tahu. Oh ternyata di public relation tuh belajarnya ini, etika PR, cara berkomunikasi, tips-tips public speaking itu ada dipelajari. Tapi dampak ke sosialnya apa dari acara yang lu buat? Orang-orang lebih tahu kita sih. Lebih ke situ. Iya. Kalau dari BC ya sebenarnya karena jobs itu kan jatuhnya lingkupnya masih kecil ya, masih fakultas. Dan ya yang kita tahu sendiri kampus kita kuantitasnya nggak terlalu banyak lah. Jadi kalau ditanya dampak positif apa yang udah gua keluarin, ya mungkin kalau gua ngerasanya gue bisa ngasih unjuk nih ke mahasiswa-mahasiswa Vkom tentang gimana caranya kita production segala macam. Terus ya simpelnya biar orang-orang pada tahu gitu, ini penting loh, maksudnya acara yang kita bikin, yang kita kerjain ini penting untuk nantinya. Dalam artian nantinya itu di ranah kerja. Gitu. Ya, palingan itu sih ya After kita kuliah lah. Karena kan ya pasti dari kita semua punya goals untuk masa depan kan. Betul. Ya, satu langkah untuk masa depan apa tuh? Satu masa, CSR. Ya gitu. Terus kalau dari internalnya nih gue pengen nanya, time management kalian tuh gimana sih? Time management apa? Bagi-bagi waktu gitu. Iya, ngebagi waktunya. Oh buat berorganisasi ini Iya. kuliah. Kan pasti lu orang hidup lu nggak cuma di organisasi kan? Iya. Iya sih. Iyalah, masa tiap hari di sekre, di ruang kerja nggak mungkin kan? Mungkin juga sih. sih. Soalnya ya itu kalau gue ya, kalau sekarang ya mungkin gue masih kayak ngerasa belum bisa move on dari produksian kemarin gue Safecar kan, karena sering banget sih itu kan. Gue sih karena di magang ya paling gue nyempetin waktu balik magang tuh langsung ke kampus mampir. Sebenarnya remuk juga begitu ya? Remuk, cuma kan gue kayak ya gimana lagi seneng-senengnya di kampus. Iya, kalau dari Pian? Kalau gue sendiri lebih utamain prioritas gue sih sebagai mahasiswa. Jadi gue ngerjain dulu tugas-tugas gue gitu. Betul. Terus baru berorganisasi. Karena emang benar tugas utama kita sebenarnya ya di kuliahnya, bukan di organisasinya. Nggak komen nih gue. Ngeri. Tapi tetap bertanggung jawab di organisasinya juga. Iya. Cuman kalau ini pendapat gue nih ya, untuk komenan orang ya gue belakangin dulu deh. Tapi ini untuk gue sendiri, kalau emang organisasi, gue nggak nyebut organisasi mana ya, pokoknya apapun itu ngehalangin tugas utama gue, ya mau kagak mau gue lepas gitu. Iya. Cuman dengan catatan kalau emang masih bisa diakalin, misal gue taruhlah di situ gue divisi apa, kalau bisa minta tolong dulu untuk misalkan Backup. Ya untuk nge-backup, terus gue tinggal nanti kalau gue udah bisa gue jalanin lagi ya oke aja. Nah, kalau gue yang gue rasain sih bernadia sih. Untungnya. Bumi masih berputar. Puter tuh. Jadi nyanyi. Kadang di atas, kadang di bau banget nih, nggak naik lagi ke atas tapi. Gue kira kadang di atas, kadang di ruang karya. Cuma tiap hari. Tiap hari ya. Ya untungnya gue di RK tuh pada kayak misalkan ada tugas pada ngerjain di RK. Jadi ya RK bukan cuma sekedar buat sekre atau buat kita pada ngumpul. Ya kalau ada yang mau ngerjain tugas anak-anak DKV mau angkatan berapa pun pasti ke situ. Oke. Kayaknya pembahasan tentang perkuliahan cukup nih. Cukup. Sekarang gue pengen nanya masalah profesi. Profesi. Simpelnya dulu deh, yang paling dekat dulu. Setelah lu nanti pada lulus, niat lu mau kemana? Kan kalau PR sendiri tuh banyak ya. Iya. Ada marketing communication, ada corporate communication, juga ada jadi PR konsultan gitu. Mungkin profesinya sih masih masuk ke bidang komunikasi sama PR sendiri sih. Tapi kalau dari lu udah kepikiran belum mau ke mana? Sejauh ini belum sih. Belum ya? Karena harus bertahap-tahap untuk Semester berapa sih?
semester 3. Oh, budget 3 ya? Iya. Wajar. Cuman kalau saran dari gua harus dipikirin tuh nanti kedepannya mau kemana gitu. Kalau dari lo, Kalau di kafe kan bisa banyak nih. Ke industri kreatif bisa, graphic designer bisa, videographer bisa, fotografer bisa. Ambil aja semua gawean gua. Banyak lah kalau tergantung kita skillnya fokusnya di mana kan, sama skill kita di mana kan kalau di kafe. Kalau dari gue masih bingung sih, dari gue masih bingung. Walaupun gue udah bentar lagi kan. Semoga bentar lagi. Kalau gue ya dulu tuh sebelum gue masuk kuliah, gue nggak kepikiran mau kemana. Bahkan gue ngambil jurusan Ilkom aja tuh, gue datang ke kampus, ilmu komunikasi udah ini aja lah ambil. Terus kan dipecah lagi, gue bingung tuh ngisi apa, nah salah aja gue, belum kepikiran sama sekali. Cuman dulu emang gue ada basic sebenarnya ada basic di PR sama di broadcast juga, karena kalau PR dulu tuh gue sempet jadi humas Qatarnya Jatinegara. Jadi terus di situ gue ngerasa kayaknya asik nih humas PR asik. Soalnya kan kita langsung ini ya interaksi sama banyak orang gitu. Gue dulu senang begitu. Terus gue juga dulu gue demen banget bikin video. Nggak tahu gue pokoknya apa aja gue videoin. Sampai hal-hal kagak jelas gue videoin. Akhirnya udah gue milih Ilkom. Cuman gue asal nyentang karena dulu tuh katanya kan sebelum semester 5 kalau di kita ya, di kampus kita sebelum semester 5 itu masih bisa pindah jurusan. Masih campuran. Itu. Nah, cuman pas gue semester 3, gue ngerasa kayaknya di PR tuh ini bukan ranah gue nih, soalnya pas gue ikutin kok banyak penjualannya, sedangkan gue nggak bisa ngejual apa-apa. Gitu. Akhirnya gue ngambil broadcast, dan gue masuk broadcast juga ngerasa agak salah karena broadcast nggak taunya tuh tentang penyiaran dan jurnalistik, berita banget lah pokoknya. Sedangkan kalau gue senengnya, gue baru tahu gue senengnya apa tuh pas semester 3 ke 4. Ternyata gue lebih senang di dunia perfilman. Makanya sekarang rata-rata gue demen banget bikin film, nggak tahu kenapa. Soalnya seru aja gitu, pusingnya bikin skrip, terus nentuin nanti alurnya bakal gimana, itu seru banget gitu. Nah kalau gue sih udah nentuin dari SMA gue kenapa bisa masuk DKV. Sebelum masuk DKV ya itu gue ikut tes di salah satu kampus Jakarta lah. Mana tuh? Inisial? Ada negeri kan. Terus ikut tes mandiri. Itu gue ngambil seni musik karena gue waktu itu lagi seneng main gitar. Ya lagi pengen banget ngedalamin musik sekalian lah, maksudnya kalau misalkan lolos kan. Untuk ngambil seni musik sama bimbingan konseling. BK. Jadi guru BK. Gue mau tahu nih otak lu pengen plakin anak orang kan lu. Nah gitu bos. Nah untungnya sih. Nah, gue kurang beruntung aja gue nggak dapet. Makanya gue balik lagi gue mikir, gue lagi suka apa? Oh ya desain. Soalnya gue dulu suka ngejalanin kaos-kaos tuh, desain kan. Gue beli kafe deh ngedesain. Oh udah, kalau gitu berarti kan maksudnya kalau Ratu belum tahu outputnya mau kemana ya. Kalau lu berarti kan pasti ujung-ujungnya ke media. Gua tuh bukan media sih, lebih ke design. Mungkin agensi atau PH nantinya. Iya kan? Gue pengen nyobain buat nyari experience gue itu, kayak nyoba buat nyari pengalaman kerja lah kalau di agensi mungkin. Apa gue pengen nyobain lah di hal gitu. Di agensi. Cuma gue ada pikiran kayak gue pengen punya store sendiri loh. Kayak gue punya brand sendiri. Cuman kan pasti ujung-ujung kita bakal nyari pengalaman di kerjaan dulu kan. Ya, kalau Ratu ada minat ke situ juga nggak? Maksudnya ke dunia kreatif? Lebih minatnya ke BUMN. Women. Iya, jadi PN. Iya, corporate. Iya. Kan sekarang buka tuh di S2 dia. Iya. Apa ya? Corporate PR. Iya. Baru. Ya kalau gue pengen nanya aja sih. Kan sekarang maksudnya perubahan zaman kan udah makin kacau nih ya, makin canggih. Sekarang udah dunia digital nih. Dan sedangkan ya outputnya ujung-ujungnya kita bakal ke situ-situ juga, ke dunia digital. Menurut lu orang, kalau gua sama Ganang kan pasti kreatif dan harus ada yang namanya portofolio. Iya, benar. Portofolio itu penting banget ya. Kalau kita. Portofolio udah berapa, Nang? Belum gua update sih. Belum update ya. Terakhir 11 slide. Nah, buat
lu berdua nih, gimana sih cara lu nyiapin portofolio lu orang gitu? Kalau dari gue sendiri sih nyiapin dari organisasi juga ya bang. Jadi pengalaman gue, terus juga gue kan beberapa kali pernah jadi moderator sama MC. Itu kan udah masuk ke portofolio juga. Itu juga bisa nambah-nambah. Terus juga sekarang kan gue udah ada jabatan di organisasi. Jadi bisa masuk ke portofolio itu sebagai pengalaman kerja, pengalaman aktivitas gitu. Kalau lu Nam? Kalau gue sih sama sih, nggak jauh beda dari kayak pengalaman gue. Terus apa lagi dari tugas-tugas kan gue juga banyak praktek kan. Itu lumayan tuh masukin portofolio. Sama ngambil-ngambil freelance sih. Freelance palingnya. Gue freelance-nya bukan yang langsung ngambil gede nih kayak klien luar atau orang-orang luar. Jadi orang-orang deket gue aja, kayak misalkan temen gue ada yang minta joki apa ini. Kayak menurut gue bisa dimasukin ke porto, gue masukin. Tapi untuk kalian jangan sering-sering ngejoki ya. Karena kalau ngebahas joki, sebenarnya gue kalau ini ya di broadcast sayang banget orang yang pakai joki gitu. Rugi banget. Malahan yang untung tuh yang dijokiin. Kayak Ganang, dia udah dapat bayaran, dia dapat portofolio juga. Lalu dapat apa? Udah gitu gue dapat hal baru lagi. Kayak oh gue bisa kayak gini, ekspor baru lagi nih. Betul. Padahal harusnya ya karya lu bikin karya. Sayang banget dah. Jangan dah joki. Tapi boleh sih kalau ada yang mau. Cuma untungnya yang minta bahasa halusnya kan minta bantuan ke gua. Dia bukan jurusan DKV, jurusan lain. Iya, kalau apa ya, ada tugas yang emang bidangnya kita pakai joki itu sayang banget tuh menurut gua mah. Terus kalau gua nih ya, untuk gua gimana sih caranya gua buat portofolio? Yang pertama ya pasti dari organisasi. Portofolio utama gua tuh sebenarnya portofolio pertama gua mah caranya ya, cara bikinnya gua ajak semua teman-teman gua paksa untuk bikin video. Bilang ayo bikin video buat portofolio gua. Itu pertama, dari teman-teman deket lah minta bantuan, ayo jadi talent gue ini segala macam untuk portofolio. Yang pertama, dan karena gue bikin video sama teman-teman gue itu, akhirnya waktu itu gue sempat kerjasama sama salah satu catering. Ya akhirnya dia minta tolong untuk bikin video untuk portofolionya catering. Jadi dia dapat portofolio, gue juga dapat portofolio. Itu yang kedua, dan alhamdulillah kuantitasnya lumayan banyak, kayak seminggu sekali itu pasti ada. Dan itu alhamdulillah gue udah jalan dari bulan Maret 2023. Lumayan lah, setiap minggu hitung ada berapa. Dari situ nggak itu doang, itu gue juga ada di organisasi, kayak kita bikin konten segala macam. Itu kan nanti di akhir ada credit title-nya, ada nama gue, itu juga bisa jadi portofolio. Terus terlebih sekarang alhamdulillah gue lagi magang. Dan alhamdulillahnya gue magang di salah satu PH agensi di Jakarta Barat, namanya Bali United. Di situ PH agensi. Jadi kerjaan gue di situ sebagai videographer sama video editor. Ya sebenarnya kerjanya lebih banyak edit sih. Tiap hari ya editan ada aja sekitar 2 sampai 3 gitu. Itu juga bisa jadi portofolio. Ya itu sih palingan. Dan sebenarnya memang portofolio itu penting banget. Penting banget. Apalagi untuk kita yang bakal lari ke media. Soalnya yang pertama diminta pasti portofolio, karena gue apa ya, baru ngerasain itu setelah gue ngelamar magang. Orang HR-nya tuh nggak nanya CV gue, lebih ke portofolio gitu. CV nomor 2, portofolio yang utama. Kadang juga ada yang CV, kalau dari gue ada dosen gue pernah ngomong, lu sebenarnya kalau dari DKV tuh sebenarnya punya CV yang nggak formal. Jadi ada CV kreatif, ada porto kreatif, nggak perlu pakai CV yang CV formal gitu. Cuma tergantung lagi perusahaannya. Iya, cuman tapi kalau ngomong-ngomong tentang CV nih, gue masih agak bingung juga gitu. Untuk gue yang nanti larinya ke dunia kreatif, gue harus setiap ngeplay nih gue bingungnya sama satu. Gue harus ngirim CV kreatif atau ATS ya? Itu yang gue pikirin tuh. Itu yang gue tahu dari dosen gue, katanya itu tergantung perusahaannya. Iya, balik lagi kita harus ngeriset tentang perusahaannya. Makanya kita harus ngeriset dulu. Sama gue pengen nanya nih terakhir, goals terbesar lu dalam dunia karir itu apa? Jadi bos lah. Iya, maksudnya bos apa? Bos apa? Tambang nggak mungkin gue. Gue sih nggak
Gue sih kalau gue goals gue apa yang gue pengen tercapai lah, maksudnya gampang banget, bukan gampang banget sih, bisa gue gapai. Jadi gue nggak matokin goal sih sebenarnya. Kayak yang gue pengen kayak gini, sampean kan ya, kalau misalnya sampean berarti gue harus next step lagi, berarti step berikutnya, step terusnya. Ya emang bukannya lebih ke orang nggak puasan, cuma kayak kalau bisa begitu kenapa nggak kita coba aja dulu. Tapi kalau ini maksudnya satu aja satu pekerjaan, maksudnya divisi yang pengen lu ini. Misalkan kalau ini lu pengen jadi graphic designer kah atau? Iya, gue pengen jadi graphic designer. Pengen jadi graphic designer. Opsi keduanya itu balik lagi gue pengen punya store dan store gitu. Kalau lu Ratu? Kalau gue sendiri sih pengennya aus nih, aduh. jadi ini sih PNS. Karena menurut gue itu buat investasi masa depan, kayak kalau di masa tua kan kita nggak perlu mikirin kayak tunjangan lagi ya, udah terima jadi aja. Itu sih goals terbesar gue. Bapak gue bentar lagi pensiun. Ya, terus juga terjamin kan ke turunan selanjutnya gitu. Kalau gue bingung sih pengen jadi apa. Tapi yang pasti bakal gue usahain tuh, gue pengen punya satu film yang bisa tayang di bioskop. Yes. Itu gue pengen mantap. Gue pengen nulis filmnya, sama gue pengen ngedirect filmnya. Film dong. Cuman itu kan masih panjang ya, kita masih harus banyak belajar lah, masih harus dipukul di agensi. Gitu. Dikulik lagi juga. Iya, pokoknya gue pengen jadi sutradara sama penulis film. Itu sih goals terbesar gue. Ya, semoga aja bisa ya. Amin. Ya sama ini sih gue pengen kalau misalkan deh tinggal pakai sarung gas kutang depan teras gini aja deh kan, tinggal ngapa-ngapain kan bebas lah. Sama pokoknya kalau ini yang lebih jauh lagi nih ya. Ya itu gue pengen punya kontrakan atau kos. Iya. Ngopi ya itu. Jangka panjang. Itu lebih kejamin dari PNS. Iya itu kan udah masa tuanya, nanti ada sawah di pinggir pantai gitu. Ada sawah di pinggir pantai. Ada. Gitu ya Pelabuhan Ratu. Kayak gitu, Bang. Yang waktu Bedes kemarin. Iya. Gue nggak ikut Bedes itu acara apa sih? Kayak gitu, soalnya kampung halaman gue di situ. Iya kalau itu mah gue juga pasti. Kalau nanti hari tua nanti gue pengen punya rumah yang apa ya, yang lebih inilah nggak kayak yang di kota lah. Kalau di kota kan lebih apa ya, sibuk banget tiap pagi ngehidup asap. Gue kayaknya kalau dari tua nanti pengennya rumah di gang. Gang senggol biar bisa. Kayaknya lebih asik di gang karena emang basicnya gue dari kecil emang di gang mulu kayaknya. Sama kita mah. Jadi kayak misalkan masuk komplek ya bukannya diskriminasi itu kan ya. Kalau di komplek sepi, benar-benar sepi. Mati gotong diri. Kalau di gang kan ada aja lah orang yang naik motor ngebut. Kepala benjol. Oke, gue pengen terakhir nih, gue pengen nanya. Ini buat teman-teman yang pengen masuk jurusan DKV, PR, BC, apa sih yang harus disiapin? Percaya diri, pede. Iya. Gue sih percaya duduk. Ya pede percaya diri kan. Iya. Lebih ke kalau misalkan nggak ada basic apa-apa, nggak apa-apa, masuk aja. Dari sebelum masuk ke jurusan itu. Coba ngeriset sendiri, coba ngasah skill sendiri. Soalnya kan di kafe kan katanya masuk tuh emang kita harus pakai porto kan. Iya. Nah itu kan kita juga perlu sebelum kita masuk, misalkan kita pengen masuk ke DKV, kita harus ngasah bikin porto kita sendiri dulu. Sama satu sih menurut gua, jangan pernah takut. Iya. Benar. Karena apa yang kita takutin tuh belum tentu kejadian. Betul. Kan gue kayaknya pernah ngomong sama lo ya pas semester 2 apa 3, kok kayak gue salah jurusan. Iya. Sekarang gue fan-fan aja. Aman-aman aja kan. Iya. Makin seru kan. Nah ya kalau buat gue sih, gue misalnya nih takut sama satu hal, malahan ketantang itu, gue kayaknya harus gue ambil gitu. Karena kalau kagak gue ambil, gue nggak tahu nih apa yang bakal gue dapat nantinya gitu. Benar. Kan bisa jadi pelajaran gue juga kan. Kalau dari gue sih, yang pertama yang kudu disiapin ya satu pasti ngeriset dulu lah tentang jurusannya apa, biar nggak kaget-kaget banget sekosong-kosongnya kita. Sebenarnya harus tahu basic jurusan kita yang pengen kita ambil nih apa gitu. Ya itu aja sih. Kalau selebihnya mungkin kalau di BC ya mungkin alat sih. Cuman kalau anak BC nggak harus punya kamera, tapi lebih baik punya kamera karena lebih enak aja gitu belajarnya. Kalau
nggak punya. Kalau misalkan teman seangkatan atau teman kampusnya ada yang punya kamera, kalau nggak ada, masa kita harus sewa mulu gitu kan. DKV juga tuh perlu laptop. Itu udah Sekarang buat di nyawa itu mah. Itu laptop buat semua jurusan sih. Laptop. Nyawa Itu kayak udah wajib banget kayaknya kalau buat kuliah ya. Wajib banget udah. Ya udah, oke Sobat Jobs, kalau kalian pengen tahu tentang jurusan kita lebih dalam, mungkin kalian bisa ngecek di sosial media kita, kayak kita ada jobs_yai. Terus untuk PRC-nya ya? PRC_yai ya guys, jangan lupa. Terus untuk DKV? Ada di DKVAI dan September Karya. September Ada dua. Yang September Karya itu buat setiap tahun bulan September pasti ada. Semoga pasti ada. Semoga pasti ada ya. Pokoknya kalau tahun depan, kalau jadi ya, kalau dibikin lagi yang pengen ngeplay karya, bisa cek di sosial media September Karya atau di KVAI. Begitu kalau kalian pengen nyari informasi tentang kita, cari informasi di sosial media jobs_yai, PRC_yai, sama di KVAI. Kayaknya segitu aja konten kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam jurnalistik.